Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di masjid ini. Semoga pertemuan kita dicatat pahala oleh Allah, mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita, menyebabkan kita istiqamah dan menyebabkan kita mendapatkan husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak lain, orang yang belajar ilmu agama, salah satu tujuannya adalah dia agar dimudahkan menuju surga. Orang kalau sudah hadir dalam majelis ilmu, gak ada tujuan dia lain kecuali Allah mudahkan saya ke surga. Ya Allah, saya datang cuma supaya mendapatkan ampunan-Mu. Ya Allah, saya duduk cuma ingin mendapatkan angkat derajat di sisi-Mu. Ya Allah, aku berada di majelis ilmu supaya Engkau mudahkan jalanku ke surga. Maka orang seperti ini, dia akan mendapatkan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan apa yang menjadi niat ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu hadiah. Kalau sudah duduk dikasih ampunan, dimudahkan ke surga, ditambah ilmu kita, berarti kebaikan di atas kebaikan. Setelah punya ilmu bisa diamalkan, itu hidayah di atas taufik, hadiah di atas hadiah dari Allah. Jadi kalau kita cuma duduk saja, tujuannya supaya diampuni, selesai, habis itu pulang. Saya nggak mau tahu Ustaz ngomong apa. Yang penting saya duduk, tujuannya saya diampuni. Insya Allah Allah ampuni. Kalau tujuannya duduk saja, cuman supaya malaikat menaungi sayapnya dan bersalawat untuk dia, Allah berikan itu untuk dia. Apalagi kalau dia duduk, dia belajar, dia catat, dia punya ilmu, dia amalkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Allah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat.
Jadi kita duduk di sini, sama-sama duduk, tapi semua derajatnya berbeda. Derajat yang paling rendah, kalau dia ikhlas karena Allah, akan menggugurkan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis, Allah punya malaikat. Allah punya malaikat yang malaikat ini berputar-putar mencari majelis zikir. Majelis yang selalu menyebutkan Allah dan menyebutkan Rasul. Qala Allah dan qala Rasul. Begitu malaikat dapat, malaikat mampir duduk di sana. Dan malaikat setelah duduk, dia kembali kepada Allah. Lalu Allah bertanya pada malaikat. Padahal Allah Maha Tahu, tapi dia tanya pada malaikat. Allah bertanya, kenapa hamba-hambaku duduk di sana? Katanya, ya Allah, mereka berharap ridho. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat aku? Mereka nggak pernah melihat kamu, ya Allah. Allah katakan lagi, bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku? Kalau seandainya mereka melihat kamu, ya Allah, mereka lebih lagi giat untuk mencari ridho. Allah tanya lagi, apa yang mereka takutkan? Kata malaikat, ya Allah, mereka berkumpul dalam majelis itu yang mereka takutkan nerakamu. Allah tanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Kata malaikat, ya Allah, mereka belum pernah melihat nerakamu. Kata Allah, bagaimana kalau seandainya mereka melihat nerakamu? Kalau seandainya mereka melihat nerakamu, mereka akan lari sejauh-jauh dari nerakamu, ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang paling mereka sukai? Apa yang paling mereka harapkan? Ya Allah, yang mereka harapkan surgamu, kata malaikat. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surgaku? Gak pernah, ya Allah. Lah bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku, kata Allah. Kalau mereka melihat surgamu, ya Allah, pasti mereka akan lebih baik lagi dalam beramal. Maka kata Allah, ishhadu, persaksikanlah wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku akan ampuni dosa mereka yang hadir dalam majelis itu. Masya Allah. Yang datang cuman ingin mencari ridho Allah, yang takut dari neraka, yang diinginkan adalah surga. Allah bersaksi di hadapan malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku telah ampuni dosa mereka. Ini disebutkan oleh para ulama, salah satu penggugur dosa yang terbesar adalah belajar ilmu agama. Pintar, hafal, bisa mengamalkan, bonus. Dan itu bonus yang luar biasa. Tapi duduk saja mengharapkan ampunan dari Allah, maka kita akan dapatkan itu. Seorang mukmin harus punya dalam setiap amalannya, dia berharap Allah. Kita itu nggak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita itu nggak bisa terkadang mengalahkan kemalasan kita. Bahkan terkadang kita tidak bisa menguasai diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kadang-kadang kita lebih menyukai kemaksiatan, lemahnya diri kita. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, kita nggak mampu. Dan salah satu sebab kekuatan Allah itu datang dan taufik Allah datang kepada kita dengan belajar ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kalian ilmu agama. Dari inilah rahasianya kenapa Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jangan pernah malas untuk datang kajian. Ustadz, saya lagi futur. Kalau kamu lagi futur, duduk paling sebelah manapun terserah kamu sambil nyender, boleh. Kenapa? Karena kalau kau lagi futur, kau menjauh dari majelis ilmu, kau menjauh dari kebaikan. Pernah melihat ada sebuah hadis, beberapa orang lewat dalam majelis. Satu duduk di depan, yang satu lagi duduk di belakang, yang satu lagi nggak duduk, langsung lewat. Rasulullah mengatakan orang yang langsung lewat jauh dari rahmat. Orang yang duduk paling depan rahmatnya besar dari Allah. Orang yang duduk di belakang tetap dapatkan rahmat.
Intinya kalau orang itu jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dia mendapatkan kemungkinan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Maka kita harus menjadikan sebuah amal soleh saya yang tidak boleh saya tinggalkan, belajar ilmu agama. Ada orang punya komitmen, saya nggak boleh ninggalin sholat malam, bagus. Ada orang punya komitmen, saya nggak boleh ninggalin puasa Senin Kemis, Masya Allah, mumtaz. Ada orang punya komitmen, saya nggak boleh ninggalin sedekah walaupun 1000 dalam sehari, Masya Allah, malaikat akan mendoakan engkau. Kita harus punya komitmen, saya tidak akan pernah meninggalkan majelis taklim walaupun seminggu dalam satu kali dalam seminggu. Karena itu sebab Allah kuatkan jiwa kita. Ustaz, materinya lagi nggak cocok sama anak, Ustaz. Kenapa? Anak bujang, materi buat pernikahan ini, Ustaz. Antum duduk dapat pahala. Ustaz, materinya nggak cocok, Ustaz, karena problematika rumah tangga. Anak udah tua, udah sendirian. Nggak ada yang jadi problem rumah tangga saya, Ustaz. Duduk dapat pahala. Datangnya dapat pahala, mendengarkannya dapat pahala, pulangnya digugurkan dosa, diangkat derajat oleh Allah. Kalau seandainya nggak ada ilmu yang kita dapatkan, maka itu pula seorang mukmin yang mengerti pentingnya majelis ilmu, dia nggak peduli ustadznya bagaimana. Yang penting yang diajarkan sunnah, di atas sunnah, nggak pilih dia. Kenapa dia nggak pilih? Karena siapapun yang bicara, saya akan mendapatkan ampunan dosa. Siapapun yang di depan, kalau saya ikhlas, saya akan diangkat derajat. Apakah diampuni dosanya kalau ustadz-ustadz tertentu yang datang? Kan enggak. Kalau datang Ustadz Yazid dosanya banyak diampuni, Ustadz. Kalau bukan Ustadz Yazid dosanya sedikit ya. Bid'ah dari mana lagi antum? Kan nggak mungkin kayak begitu. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang mukmin komitmen dengan majelis ilmu. Apa yang kita bahas hari ini? Ana dikasih judul oleh panitia, jadi jangan kira Ana yang harus judul. Tapi panitia bilang apa Mas Syarif? Problematika rumah tangga. Ustadz, masa udah ngaji ada problem, Ustadz? Jadi ada orang yang begitu mau ngaji sama istrinya, seolah-olah kalau udah ngaji kita nggak ada problem dalam rumah tangga kita. Udah kebayang kalau udah ngaji bareng berarti kita udah surga. Saya bilang, kalau kamu masih hidup, punya keinginan, istrimu pun manusia punya keinginan, pasti punya masalah. Sama-sama ngaji, Ustaz. Walau sama-sama ngaji. Cuman bagaimana cara kita menghadapi masalah, itu yang beda. Yang belum ngaji masalahnya beda, yang sudah ngaji ngadapin masalah beda. Masalahnya tetap sama ada. Yang sudah ngaji masalahnya dia bisa ngadapinnya menghadap kepada Allah. Dia percaya kepada takdir, dia angkat tangan, dia sabar, dia tahu ilmunya. Yang belum ngaji punya masalah dia hadapi masalah sehingga lahir masalah. Jangankan kita dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masalah. Sayyidul Mursalin, Ahsanul Khaliqin, baik-baik fi ahsani, dikatakan apa? Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, engkau sungguh di atas akhlak yang sangat agung. Lah ini orang yang paling mulia, akhlak paling agung. Problematika rumah tangga dia ada, tanpa mengurangi keagungan akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang ada orang yang masuk rumah tangga tapi berpikir bahwasanya rumah tangga itu nggak ada problematika sama sekali, orang kayak begini cepat-cepat dibangunin, lagi tidur, mimpi dia. Kamu mimpi, bangun kamu. Ini kebanyakannya kalau belum nikah nih, seolah-olah ngebayangin kalau udah nikah itu indah, Ustaz. Nggak apa-apa makan berdua walaupun pakai garam. Iya, seminggu
habis seminggu pakai garam, terus-terusan garam, darah tinggi naik. Subhanallah. Akhirnya gampang marah sama suami. Kenapa mas garam melulu, gak ada yang lain? Subhanallah. Awal pernikahan pakai garam gak masalah, pakai telur gak masalah, sepiring berdua indah. Udah setahun pernikahan, sepiring berdua kurang, sepiring sendiri ada masih kurang. Ya subhanallah. Jadi problematika itu pasti ada. Ini mental nih. Mental ini harus ada dan harus dipahamkan, terutama bagi mereka pasangan-pasangan muda. Karena pasangan muda begitu masuk rumah tangga lalu dapat problematika, langsung ringkih jiwanya. Seolah-olah hancur udah. Nggak ada harapan. Yang dibayangkan cuma tinggal bunuh diri. Subhanallah. Kenapa? Karena membayangkan bahwasannya baiti jannati, rumahku adalah surga. Ya benar, surga itu di rumah, betul. Kalau bandingannya dunia, bandingannya pasar, bandingannya terminal, bandingannya tempat jual beli, surganya itu rumah. Tapi jangan langsung berpikir kalau begitu di rumah seperti surga, Ustaz. Semua yang kita mau ada, bukan itu yang diinginkan. Rasulullah SAW pernah beberapa kali muskilah dalam rumah tangganya atau permasalahan dalam rumah tangganya, sampai terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan bimbingan Rasulullah. Apakah ini mengurangi nilai kemuliaan baginda Rasulullah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dengan adanya problematika rumah tangga Rasulullah, Allah turunkan bimbingan, dengan itu Rasulullah mengajari kita. Coba kalau seandainya Allah nggak pernah kasih rumah tangga Rasul problematika, jadi nggak ada cara atau tidak ada ilmu yang pasti mengajarkan kita untuk menghadapi problematika, akhirnya kita hanya mendapatkan hadis atau ucapan para ulama, tapi nggak mendapatkan praktek dari Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW, innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji dia, sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas khuluqin azim, akhlak yang paling mulia. Terlebih lagi rumah tangga ini pasti menjadi sasaran syaitan agar dihancurkan. Karena kalau rumah tangga sudah hancur, banyak kehancuran yang akan datang. Paling tidak, yang paling dasar, begitu rumah tangga ini hancur, akan lahir dua jiwa yang lemah. Cerai ini akan lahir dua jiwa yang lemah. Itu paling minimal ya. Siapa dua jiwa yang lemah? Si laki-laki yang tanpa pasangan dia akan menjadi lemah, si perempuan yang tanpa pasangan dia akan jadi lemah. Itu belum anak-anaknya. Kenapa? Ketika dia hidup sendiri akan melemahlah jiwanya. Dan itu Rasulullah mengatakan menikah itu setengah agama. Ketika dia melepaskan pernikahan, melemahkan diri dia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang dua malaikat yang turun di Babel. Di mana Babel? Babylon, itu di Irak, tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di situ juga diceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Allah turunkan dua malaikat, apa kata malaikat? Innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini ujian, jangan kalian kufur. Fa yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka orang-orang itu mengajari sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Apa sihirnya? Menceraikan antara suami dan istri. Jadi sihir mereka yang mereka gunakan ketika itu adalah menghancurkan rumah tangga. Bekerja sama dengan jin dan syaitan
Kalau ini bisa dikerjakan, jin dan setan bahagia dengan perbuatan ini. Ini dalil yang jelas bahwasannya salah satu target dari setan adalah menghancurkan rumah tangga, karena akan melemahkan jiwa. Dari itulah dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, ketika iblis di singgasananya mendapatkan laporan-laporan dari pasukannya melaporkan, aku melakukan ini agar manusia maksiat. Nggak ada yang dipuji sama dia, semua biasa saja. Sampai ada yang melaporkan, aku tidak tinggalkan dua orang saling mencintai kecuali ku buat cerai dia. Langsung iblis turun kepada pasukannya, memeluk pasukannya, katakan, kau pasukan yang terhebat. Target nih. Jadi target setan salah satunya apa? Menghancurkan rumah tangga. Kenapa itu menjadi target? Sudah kita sebutkan tadi, salah satunya itu akan lahir jiwa-jiwa yang lemah. Si laki-laki menjadi lemah, si perempuan menjadi lemah, si anak menjadi lemah. Ketika lemah jiwanya, mudah dipengaruhi oleh syaitan, akan menghancurkan hidup mereka. Kalau diceritakan, apa sih yang paling banyak menghancurkan rumah tangga? Itu tadi kan target setan nih. Setan punya target. Tapi kan setan nggak, kalau bukan pakai sihir, pakai yang lain, dia menghancurkan nggak bisa. Ada tunggangan-tunggangan setan agar target setan ini tercapai. Inilah yang kita katakan sebab-sebab problematika rumah tangga. Apa tunggangan dia yang terkuat untuk menghancurkan rumah tangga? Tunggangan setan yang terkuat dalam rumah tangga adalah al-ghadab, marah. Hati-hati, jangan gampang marah. Marah ini tunggangan setan, bukan hanya untuk menghancurkan dunia, bahkan bisa menghancurkan akhirat kita. Maka itu Rasulullah mengatakan, fa inna syaitan yajri majrodam min bani Adam. Syaitan itulah jalan di urat darah manusia. Maksudnya apa? Ketika marah, darahnya kencang, maka syaitan tambah kencang dalam diri dia. Syaitan itu menunggangi dengan marah. Dan salah satu penghancur rumah tangga adalah mudah marah. Dan itu bukan salah satu sifat yang baik. Laisa sadida bisur'a fa inna sadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, bukan orang yang kuat, yang perkasa bisur'ah, orang yang mudah marah, tiba-tiba ngajak bulat, berantem, bukan. Fa innamas sadidul ladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Ya Rabb, ini orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu yang mampu dia menahan dirinya. Itu berat. Mengaplikasikan marah semua orang bisa. Mengekspresikan marah semua orang bisa. Tapi menahan marah belum tentu semua orang bisa. Anak bayi ketika marah, dia bisa mengekspresikan marahnya dengan nangis. Anak kecil dengan marah, dia bisa mengekspresikan marahnya dengan dia berguling-guling. Bahkan maaf, hewan ketika marah, dia bisa mengekspresikan marahnya dengan gayanya. Semua orang bisa mengekspresikan marah. Semua makhluk hidup, hewan ataupun manusia bisa mengekspresikan marah. Tapi tidak semua orang bisa menguasai amarah. Maka orang yang bisa menguasai amarah inilah orang hebat. Bukan orang yang mengekspresikan kemarahannya orang yang hebat. Di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil. Ketika berkumpul semua di padang mahsyar, Allah akan panggil orang-orang yang di dunianya dia tahan marahnya padahal dia mampu mengekspresikan marah.
Allah panggilnya nanti dia yaumul qiyamah di hadapan manusia, dan Allah banggakan, inilah orang yang dulunya di dunia dia pernah menahan marah. Kenapa Allah banggakan dia? Karena itu amalan yang Allah cintai. Kalau seandainya marah Allah lebih besar daripada rahmat Allah, hancur kita. Tapi ternyata rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah. Kita udah malas, kadang telat, kadang maksiat, kadang-kadang lemah iman, Allah kasih waktu terus. Rahmatnya lebih luas. Maka kalau kita merasakan dan mengenali bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penyayang, hamba yang mengenal Tuhannya harus bersifat dengan sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Marah itu bukan kalimat yang terpuji. Bapak-bapak pulang kantor pusing. Di kantor dia bisa senyum luar biasa. Bosnya marah, dia bisa hadapi dengan lapang dada. Iya Pak, tenang, saya bisa hadapi Pak. Luar biasa ketika di kantornya. Begitu pulang ke rumah, ya subhanallah, berbalik badan 360 derajat, muter. Di rumah marah, masak telat marah, apalagi kopi asin marah. Ini kenapa ini kopi asin ini? Marah. Apalagi salah sedikit marah, muka merah. Kenapa kamu di kantor mampu menahan marah? Kenapa di rumah kamu gak mampu menahan marah? Kenapa kamu di kantor bisa menjaga dirimu akhlakmu, tapi kenapa kamu di rumah tidak bisa? Apakah orang di rumah pantas dimarahi sementara orang kantor tidak pantas dimarahi? Apakah orang di rumah pantas merasakan pahitnya ucapanmu sementara orang-orang teman-temanmu yang tidak tidur bersamamu tidak pernah merasakan pahitnya ucapanmu? Sama teman yang serumah, yang tidur bareng, yang capek bareng, yang semuanya serba bareng, malah bersifat jelek. Sama orang yang gak berkorban hidupnya untuk kita, yang cuma sekedar kenal, bisa nahan diri. Harusnya terbalik. Orang yang banyak menanamkan kebaikan untuk kita, dialah orang yang paling pantas untuk tidak kita marahi. Karena dia paling banyak pengorbanan untuk diri kita. Tapi kalau sebaliknya, orang yang semakin banyak pengorbanan untuk kita malah menjadi bulan-bulanan, bukan samsak pukulan, tapi samsak omongan. Kadang-kadang pukulan pakai samsak, Pak. Emosi dilampiaskan dengan pukulan, pukulannya digantung. Ternyata sebagian orang dia melampiaskan marah ucapannya bukan kepada benda mati, kepada yang nyediain dia kopi, kepada yang nyediain dia air panas malam ketika dia sudah tidur, yang diservis tidurnya, setelah bangun tidur dikasih air panas, setelah air panas dia mandi, dikasih pakai baju, pakaian, setelah pakaian dia dimarahin. Subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan, ahsan mu'min khuluqan, orang yang paling baik mukmin itu, akmalu mu'min imanan ahsanum khuluqan, orang mukmin yang paling baik imannya, paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Itu barometer tuh. Kalau sama keluarga dia baik, maka dia baik. Kalau dia baik sama orang lain, baiknya pura-pura. Tidak pantas bagi seorang laki-laki yang memiliki kekuatan, kehormatan, kekuasaan, tapi dia merendahkan orang yang dia cintai. Kenapa kau rendahkan dia? Kenapa kau mudah marah pada dia? Kenapa kau mudah mengeluarkan ucapan-ucapan kasar kepada dia? Tidak lain karena kau merendahkan dia di hadapan. Kalau kau hargai dia, tidak akan mungkin sesuatu yang kau hargai bisa kau hinakan dengan ucapan. Bukan berarti tidak boleh marah. Rasulullah pernah marah, tapi nggak menghinakan. Rasulullah pernah marah, tapi tidak memukul. Rasulullah pernah marah, tapi tidak menjatuhkan harga diri. Rasulullah SAW marah, cuman wajah yang berubah.
Pernah kan suatu hari ketika Rasulullah ingin masuk rumah Aisyah, di rumah Aisyah dipajang kordeng yang ada gambar. Rasul nggak ngomong apa-apa, cuma depan pintu wajahnya berubah. Apa? Aisyah langsung dapat sinyal, tahu suaminya nggak senang, turunin langsung. Ini saya mau tanya, yang hebat suaminya atau yang pintar istrinya? Dua-duanya Ustadz? Iya, dua-duanya, tapi si istri karena didikan suami. Loh kok bisa Ustadz? Iya, coba aja kalau ada suami yang tiap hari pulangnya cemberut. Begitu dia pulang cemberut, ya istri nggak tahu kok dia lagi marah. Kenapa? Karena setiap hari muka dia marah. Begitu istri nggak tahu dia sedang marah, dia marah lagi. Kamu itu nggak sensitif sih. Muka saya lagi marah, kata istri. Ya memang begitu muka kamu setiap hari. Rasulullah itu enggak. Rasulullah itu kalau marah langsung ketahuan. Berarti umumnya wajahnya berseri, tersenyum. Jadi sedikit saja berubah, sudah tahu. Yang tahu pun cerdas, dia pun Rasulullah. Gak diragukan bagaimana cara mendidik. Tapi kalau orang yang mukanya terus cemberut, bahasanya terus tinggi, kadang-kadang gak bisa dibedain antara dia marah dan gak marah. Kalau kayak begini, dia akan terus marah, bertambah marah. Kenapa? Karena dia tidak tahu, karena dia tidak dipahami bahwasanya dia sedang marah, sehingga dia tambah kemarahannya dengan kegalakan. Jadi emosi dia bertambah dan terus bertambah. Itu ketika mudanya nih, mudanya begitu, marah, istri ya udahlah, ngalah. Terus marah, marahnya terus bertambah menjadi sebuah tabiat. Gak ada yang boleh salah, gak ada yang boleh sedikit pun yang menyalahkan dia. Apa yang terjadi? Maafin. Kadang terjadi apa? Begitu di usia 60 tahun, karena sering marah, darah tinggi, akhirnya stroke. Mau ke kamar mandi, siapa yang nonton? Istri yang dulu kau marah-marahi. Yang bersihkan kamu ketika mandi siapa? Istri yang pernah kau hina. Yang sekarang merawatmu siapa? Dia yang waktu aku gagah, aku pernah menzalimi dia. Begitu sudah stroke baru mengatakan, maafkan saya mama. Boleh saja, tapi orang pintar itu tidak terjadi baru dia berubah, tidak. Dia bisa mengambil pelajaran. Dia bisa mengambil pelajaran dalam hidupnya, bahwasanya hidup ini ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah. Ada kalanya kita dibutuhkan istri, tapi ada kalanya kita membutuhkan istri. Ada kalanya kita itu merasa di atas, tapi ada kalanya kita di bawah. Itu rumah tangga, saling membutuhkan. Kalau kau merasa kau tidak butuh yang lain dalam rumah tanggamu, akan timbul dalam dirimu congkak, sehingga kecongkakanmu mengantarkan kepada sikap yang mudah marah. Pantas nggak begini? Jadi sedikit-sedikit, bukan 1, 2, 3 Pak. Bukan 1, 2, 3. Perempuan sudah berapa melapor ke saya, Ustadz, suami saya ini semakin tua semakin temperamen Ustadz. Udah berapa tahun nikah ibu? 22 tahun Ustadz, tapi saya udah nggak kuat lagi. Kenapa? Karena di usia itu pun dia sudah lemah. Dia sudah lemah untuk bertahan. Dia sudah lemah jantungnya, sudah lemah fisiknya, sudah lemah sesuatu yang untuk mempertahankan rumah tangga. Karena mempertahankan rumah tangga itu fisik, jasmani, kebutuhan. Lah semua ini sudah mulai menyusut. Akhirnya apa? Di usia tua bukannya berdua dengan indah, di usia tuanya sendiri. Apa sebabnya? Marah. Mudah emosi, mudah temperamen. Laki-laki boleh marah, tapi marahmu pakai ukuran. Ada ukurannya marah. Sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, marah silahkan. Di waktu yang tepat, cara yang tepat, dengan pula bahasa yang tepat. Ketika marahmu tidak tepat, maka bukan permasalahan yang menjadi salah, tapi cara yang menjadi salah.
Apalagi cuma permasalahan-permasalahan sepele. Marah cuma gara-gara gelas pecah. Marah cuma gara-gara mobil yang ketabrak. Marah cuma gara-gara urusan uang. Itu nggak besar. Nggak besar. Masalah uang, masalah mobil yang ketabrak nggak besar. Dibanding apa? Dibanding hubungan kecintaan. Masalah dunia jangan pernah merusak hubungan kita dengan pasangan kita. Itu kan masalah dunia. Boleh marah silahkan, tapi yang paling penting marahnya karena sebab yang benar, akhirat. Problematika yang paling banyak menyebabkan orang hancur rumah tangga dikendalikan oleh syaitan, marah. Apalagi ketika dia merasa bahwasannya dia punya senjata pamungkas. Dengan senjata pamungkas ini dia takut-takuti istri. Kamu kucerai. Kamu kucerai. Akhirnya kalimat cerai selalu jadi selalu jadi bahan yang dia ucapkan di lisan. Orang yang biasa mengucapkan cerai, nadam, pasti menyesal. Saya katakan nadam, pasti menyesal. Kenapa pasti menyesal? Saya bawakan sebuah contoh. Di Timur Tengah, yang cerita kepada kami Syekh Utsman As-Salimi. Kata Syekh Utsman As-Salimi, di Timur Tengah ada seorang laki-laki temperamen, ingin menunjukkan kekuasaan dan kewibawaan, ingin menunjukkan dia paling kuasa di rumahnya. Istrinya salah, kamu tertalak. Nanti udah baik kan, dia rujuk lagi. Tapi talak udah jatuh. Sampai akhirnya jatuhlah talak 3. Ada lagi nih, nikah 6 bulan talak 3. Subhanallah, baru 6 bulan nikah udah talak 3, talak. Bukan sifat laki-laki. Laki-laki tidak bersifat seperti laki-laki itu bersifat bijak. Kembali lagi cerita tadi. Begitu sudah dia talak istrinya talak 3, dia pengen balik. Karena nggak mungkin dia cari perempuan yang lain yang betah menghadapi temperamen dia. Dia pengen balik ke istrinya ini. Akhirnya dia carilah, supir taksi. Dia skenariokan agar nikah dengan istri. Ini namanya muhallil wal muhallalah. Ini haram. Karena kalau 3 kali talak nggak boleh rujuk kecuali perempuan harus nikah dulu. Bukan hanya nikah, harus hubungan intim. Dia carilah supir taksi. Supir taksi untuk nikah dengan istrinya yang itu. Karena kata dia, kalau kau sudah nikah, nanti aku kasih duit, ceraikan dia. Biar aku nikah lagi sama dia. Akhirnya menikah nih supir taksi masih perempuan tadi. Begitu udah nikah, si perempuan ini cerita semuanya. Itu mobil yang dia pakai mobilku, rumah yang dia pakai rumahku, kata si perempuan. Hartanya hartaku. Kata si perempuan, kalau kau mau nikah sama aku, jangan ceraikan aku kasih kau harta. Supir taksi ini begitu datang dia kedua kali, kapan kau ceraikan? Tidak, ku ceraikan lagi dia. Dia menjadi milikku. Selesai hidupmu. Selesai hidupmu, menyesal selama-lamanya. Jangan mudah mengucapkan talak. Ini kalau laki-laki. Laki-laki yang punya fisik kuat, suara keras, dan temperamen, punya energi kuat, kalau dia marah tanpa alasan aib. Betul tidak Pak? Bagaimana lagi kalau yang gampang marah perempuannya, subhanallah. Ini sekarang perempuan gampang marah Pak. Lah dari mana Ustaz tahu? Lah saya itu SMS saya, WhatsApp saya, kalau saya bapak-bapak baca, aneka ragam manusia bertanya. Ada seorang laki-laki bilang, Ustaz gimana yang ngadapin istri suka gigit kalau lagi marah? Subhanallah. Oh. Suka gigit kalau lagi marah. Akhirnya nih perempuan betul sudah 3 laki-laki sama dia. Pertama cerai, kedua cerai, yang ketiga. Mudah-mudahan Allah teruskan pernikahan mereka. Secantik apapun kamu, nih perempuan, sekaya apapun kamu, secantik apapun kamu, sepintar apapun kamu, kalau ucapanmu pedas, kau gampang marah, meremehkan laki-laki, tidak akan ada laki-laki yang mau diremehkan. Gak ada laki-laki yang mau diremehkan. Karena sifat asal laki-laki itu punya kewibawaan. Kalau laki-laki itu mau diremehkan, sifat kelaki-lakiannya hilang. Umumnya laki-laki gak ada yang mau begitu. Maka perempuan manapun, secantik apapun, sehebat apapun, kalau dia itu temperamen, gampang marah, merendahkan laki-laki, suaranya tinggi, selesai.
Tidak ada laki-laki yang mau sama kamu kecuali hanya sesaat. Sesaat. Kalau dia cantik, sesaat ketika dia cantik. Kalau dia kaya, sesaat ketika dia kaya. Setelah itu, nggak ada. Maka itu perempuan lebih tidak pantas lagi ketika dia mudah marah. Tidak pantas lagi dia memaki-maki suaminya depan orang. Ya Allah, ini sebagian perempuan ini. Dapat suami yang sabar, nggak pernah marah. Semakin suaminya nggak pernah marah, semakin enak dia marahin suaminya. Subhanallah. Ini perempuan seperti ini harus dididik. Depan umum kadang-kadang dia jatuhkan harga diri suaminya. Suaminya diam. Kenapa? Bukan suami nggak bisa balas. Pasti laki-laki lebih kuat tenaganya. Buktinya apa? Lah kalau ngangkat galon aja minta tolong sama suami. Ya enggak? Mas angkat galon, Mas angkat tabung gas. Lah kamu tahu kenapa kamu minta tolong sama suami? Karena dia lebih kuat. Kalau dia lebih kuat, kenapa kamu kasar sama dia? Kenapa kamu marah dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan dengan dia? Kalau kekuatannya dia pakai untuk memukul dirimu, apa yang terjadi? Saya pukul balik, Ustadz. Nggak bisa. Nggak bisa. Laki-laki nggak pantas gampang marah, lebih nggak pantas lagi perempuan yang gampang. Perempuan itu asalnya adalah lembut. Karena memang itu Allah ciptakan untuk dia. Kalau ada perempuan yang menjadi kasar, itu agak keluar dari penciptaannya. Laki-laki hukum asalnya keras. Maksudnya bukan keras secara lebih keras dari wanita. Dari fisiknya, dari temperamennya, coba dari tulangnya, dari kulitnya, berbeda. Maka kalau ada wanita, perempuan, istri yang suka marah-marah sama suami, tobat sama Allah. Jangan gara-gara durhaka sama suami, sholat malamnya gugur. Jangan gara-gara durhaka sama suami, ya sedekahnya nggak bernilai di sisi Allah. Secantik-cantiknya wanita adalah wanita yang akhlaknya cantik. Rumah tangga, apalagi kalau udah ketemu perempuan temperamen, laki-laki temperamen, rame itu rumah, asik. Rame. Tinggal dikasih aja sampai mana mau keras-kerasan. Akhirnya pukul-pukulan. Na'udzubillah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah emosi. Kalau begitu bagaimana, Ustaz? Didik diri kita semua, jangan mudah marah. Ada tiba-tiba orang minta pengertian, Ustaz, saya tuh memang begini bawaan saya. Tolong dimengerti saya, Ustaz. Maksudnya? Iya, tolong dimengerti, memang saya temperamen. Oke. Kamu temperamen, kamu mengerti kamu temperamen, oke. Kamu minta orang lain mengerti kejelekanmu. Bukannya kebalik, harusnya kamu yang mengerti diri. Sama seperti orang bilang, Ustaz, maaf Ustaz, saya ini bakhil, pelit, bawaan bayi saya pelit, Ustaz. Jadi tolong dimaklumin kepelitan saya, Ustaz. Lah didik dirimu jangan pelit. Bukan diminta maklumi. Didik dirimu supaya dirimu tidak pelit. Didik dirimu supaya kau tidak gampang marah. Bukan malah, enggak Ustaz, pasangan saya nggak bisa ngimbangin saya, Ustaz. Kenapa? Masa saya lagi marah dia ikut ikutan marah, Ustaz. Jadi yang salah siapa? Yang salah dia. Kan marah. Apa yang dia marah juga? Oke. Kebalik ini sekarang. Kamu yang marah duluan, lalu dia marah, terpancing gara-gara marah kamu, dia yang salah. Iya Ustaz, harusnya dia diam. Oke. Begitu cara berpikir? Kalau begitu cara berpikirmu, tidak ada orang yang betah duduk denganmu. Ya ada orang yang betah duduk denganmu. Bagaimana cara berpikirmu? Saya marah Ustaz, lalu dia ikut marah. Oh iya, dia kepancing gara-gara saya kepancing. Saya turunin Ustaz. Saya turunin Ustaz. Oh dia ikut turun. Oh berarti ini sebab akibat. Kan begitu harusnya. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah suatu hari melihat orang saling berantem, marah. Rasulullah mengatakan, sungguh aku tahu
Kalau seandainya dia mengucapkan sebuah ucapan, akan hilang semua yang ada di dalam dirinya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Rasulullah. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa orang lagi marah bacaannya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Karena marah tunggangan syaitan untuk menghancurkan semuanya. Hancurkan rumah tangga, hancurkan pergaulan, hancurkan semuanya. Tunggangan syaitan itu marah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tadi kita telah contohkan kalau dia marah. Pernah suatu hari lagi Rasulullah marah. Rasulullah marah, seperti saya contohkan Rasulullah marah ini. Marahnya betul-betul di atas kebijakan dan hikmah dalam rumah tangga. Ketika ada orang bawa mangkok makanan yang dikasih Aisyah lagi bersama Rasul dalam rumah. Tiba-tiba Aisyah cemburu karena makanan ini dari salah satu istri Rasulullah yang cantik juga. Aisyah pukul itu mangkok, pecah. Rasulullah marah, tapi dia pungutin itu mangkok sambil dia katakan, ya Aisyah, ganti mangkok ini. Rasul tahu Aisyah marah. Rasul tahu, Rasul nggak menghadapinya dengan kemarahan, tapi Rasul berikan ketegasan, kau harus ganti mangkok. Kenapa? Mangkok hak orang lain. Artinya Rasulullah marah ketika hak orang lain terlanggar. Gak boleh hak orang lain terlanggar. Ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah. Aisyah pernah cemburu dengan Khadijah. Aisyah wanita muda, dia perawan, dan merasakan bahwasanya suaminya ini adalah satu-satu yang dia cintai. Ketika dia cemburu dengan Khadijah, dia sebutkan tentang kejelekan Khadijah. Apa kata Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah yang Aisyah nggak punya. Langsung sekak, diam Aisyah. Apa itu? Dia pertama kali masuk Islam. Dia ngasih aku anak. Dia bela aku ketika orang-orang mengusir. Dan nggak ada yang bisa melakukan ini kecuali dia. Aisyah sama Khadijah, siapa dulu masuk Islam? Aisyah. Khadijah ngasih Rasulullah SAW 5, bahkan 6 anak. 5 anak. Aisyah ba'dallah. Karena takdir Allah, dia belum punya anak. Khadijah pernah memberikan semua hartanya ke Rasulullah. Aisyah tidak. Disebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah ini sampai Aisyah ngerti. Jangan pernah mengganggu hak orang lain. Apakah Rasulullah diam ketika Rasul membenarkan cemburu? Iya. Silahkan cemburu. Dibenarkan. Ghadabat ummuk. Ibumu sedang cemburu, marah. Tapi Rasul nggak membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ini jadi batasan. Kamu boleh marah sesuatu yang memang hakmu, tapi kau tidak boleh marah ketika menyinggung atau merampas hak orang lain. Di antaranya juga, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika marah itu mengambil wudhu. Ketika marah itu apa? Mengambil air wudhu. Yang berikutnya, langsung saja. Yang sering terjadi yang menghancurkan rumah tangga. Ini bukan kata saya. Ini kata sensus. Statistik mengatakan penghancur rumah tangga yang terbanyak adalah masalah ekonomi. Coba lihat statistik di tempat-tempat daerah, di KUA, apa sebab perceraian tertinggi? Masalah ekonomi. Setelah itu nanti kita bahas. Setelah ekonomi ada lagi yang lain. Ekonomi, betul. Ini adalah perkara urgen, perkara dasar dalam rumah tangga. Apa sebabnya faktor ekonomi itu tidak baik? Yang pertama kita bahas dulu ke laki-laki. Wahai laki-laki, kalau kau mau menikah dengan wanita, jadilah kau laki-laki. Laki-laki itu harga dirinya dengan kerja, dengan uang, dengan memiliki harta. Itu harga diri laki-laki. Mana dalil Al-Quran?
Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu menjadi pemimpin dari wanita karena apa yang telah Allah lebihkan untuk dia. Maksudnya harta. Wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan mereka menginfakkan harta-harta mereka. Di sini dipahami kalau laki-laki bisa menginfakkan hartanya, kasih ke istrinya, kasih ke anaknya, dia buat anak dan istrinya nyaman dengan harta dari dia, semakin kau punya harga diri. Semakin kau akan disegani. Jadi kalau laki-laki yang kurang ininya, mau nggak mau kita katakan akan kurang harga diri dia. Sekali lagi saya ulang ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin terhadap wanita. Bima faddalallah, karena Allah mengutamakan mereka. Wa bima anfaqu, dengan karena mereka menginfakkan. Kan jelas. Karena mereka menginfakkan harta-harta mereka. Maka seorang laki-laki kalau mau menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya, dia harus memberikan infak nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Semakin kau berikan nafkah yang baik, semakin kau berikan nafkah yang cukup, akan menambahkan kenyamanan dia bersama dirimu. Dia nyaman bersamamu, dia tentram bersamamu. Ada laki-laki lain yang gangguin dia, nggak mau dia, walaupun lebih ganteng. Kenapa? Itu ganteng wajahnya doang, duitnya nggak ada. Nggak mau dia. Ini duit udah nggak ada, tampang juga nggak ganteng, ya subhanallah. Ya Rabbi, temperamen marahan, ya subhanallah. Astagfirullah. Ya Rabb. Kalau begitu, laki-laki dia harus bertanggung jawab terhadap nafkah. Kau cari kerja, kerjamu jadi ibadah. Kau berikan kepada anak istrimu menjadi ibadah buat diri. Jangan pernah berpikir, Ustaz saya udah ngaji nggak mau kerja, Ustaz kenapa? Dunia, subhanallah. Emang kamu tinggal di mana sekarang? Apa kamu sudah di surga? Belum Ustaz, tapi saya mau masuk surga. Iya, tapi kamu masih di dunia. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Boleh laki-laki itu punya kemampuan, punya skill, punya intelektual, punya pandangan-pandangan bisnis, gesit, bergerak cepat, hebat. Laki-laki kayak begitu, yakin perempuan suka. Tapi kalau laki-laki apa-apa nggak bisa, disuruh kerja ini nggak bisa, disuruh kerja itu nggak enak, disuruh kerja ini nggak nyaman. Apa yang mau terjadi dalam hidupmu? Disuruh dikerja tempat ini nggak enak, teman kerjanya Ustadz, oke. Disuruh tempat kerja yang lain nggak enak, gajinya Ustadz, oke. Disuruh tempat kerja yang lain capek Ustadz, oke. Kamu maunya ngapain? Maunya tidur dapat duit Ustadz. Di mana? Laki-laki mentalnya nggak kayak begitu. Laki-laki dalam berjalan, bertemu, berinteraksi, ada orang jelek, nggak baperan. Di dalam kantornya ada orang yang hasad, biasa. Nabi aja dihasatin, apalagi kita. Kalau setiap setiap ada benturan, lalu lemah jiwa seseorang, bagaimana dia ingin menjadi laki-laki hebat? Seorang laki-laki harus bertanggung jawab terhadap nafkah. Ini poin laki-laki. Ini poin perempuannya gimana Ustaz? Ya perempuan, jangan kau menuntut sesuatu yang itu di luar kemampuan suamimu. Iya Ustaz, tapi tetangga saya punya. Biarin itu tetangga kamu. Kalau kamu mau, kamu nikah saja sama suami tetanggamu. Jangan banding-bandingkan suamimu sama suami tetangga. Ini dari sisi perempuan. Gak boleh dia membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Ya Rob, saya kemarin Pak, saya beberapa ini sering memperhatikan, ternyata laki-laki itu betul, laki-laki itu sebenarnya berat. Saya pernah, contoh nih, bagi saya itu berat. Saya kemarin ketemu seorang driver online, saya ngobrol dengan dia. Pak, satu hari itu bisa berapa kilometer Pak? Oh saya itu satu hari Pak bisa sampai 400 sampai 500 kilometer. Waduh,
Bayangin Pak, 400 sama 500 km itu di mobil terus tuh. 400 sampai 500 itu kan berarti Jakarta Jogja minimal. Hampir Jakarta Semarang, ya tidak? Setiap hari kayak begitu. Dan itu bukan hanya di Semarang, maksudnya bukan di kota-kota kecil, di Jakarta Pak. 400 km di Jakarta itu macet. Dia bilang apa? Ya Ustadz, buat anak istri Ustadz, saya terenyuh. Kenapa saya bilang, Bapak butuh duit berapa sehari? Ya Ustadz, kalau buat saya cukup makan nasi padang 10.000. Dia mungkin masih merokok, taruhlah rokoknya berapa? Paling banyak saya satu hari itu butuh cuma 100.000 Ustadz. Tapi kenapa dia ngejar target harus lebih dari 100.000? Bukan untuk dia. Buat siapa? Kalau dia egois buat dia saja, nggak perlu 400 km dia cari itu. Dia cuma butuh buat dirinya 50.000 sampai 100.000, selesai. Tapi dia butuh yang banyak, ternyata yang dia pikirkan yang di rumah, anaknya, istrinya, bukan perut dia cukup. Begitu dia pulang habis ngedrive, pulang ke rumahnya sedikit, sama istri gimana? Mas, sedikit amat bawa pulang. Kamu tuh males sih. Subhanallah. Bayangkan kalau itu yang terjadi bagi dia, bagaimana hati? Berat. Bahkan sebagian mikir kalau gitu mendingan bujang Ustaz. Gak punya tanggung jawab, santai hidup. Tidak. Kita laki-laki memiliki jalan pahala dengan memberikan anak istri. Tapi yang kita inginkan, seorang istri harus sadar, kalau suamimu sudah maksimal kerja, mencurahkan waktunya, kemampuannya, mencurahkan tenaganya, lalu Allah takdirkan dia punya rizki yang seperti itu, sadarilah itu pun rizkimu. Jangan kau salahkan dia. Apakah kau wanita ingin menyalahkan suamimu dengan sesuatu yang dia tidak mampu? Sekarang dia udah pergi seharian sampai 500 km jarak jauhnya, berapa jam itu di mobil, lalu dia dapat sedikit, itu kemauan dia atau takdir Allah? Pantaskah dia direndahkan karena sesuatu yang bukan kemauan dia? Gak pantas. Maka harusnya si perempuan pun sadar, apa yang menjadi rizki suamiku itu takdir untuk. Doakan dia, berikan dia semangat. Dia letih di luar ketemu orang yang keras, dia letih di luar dengan panas dan terik. Begitu pulang ke rumah, dia butuh istirahat, dia butuh tertawa, dia butuh orang-orang yang menghibur hatinya. Kalau sampai rumah pun ternyata dia ditekan dengan tekanan-tekanan yang dia tidak mampu, inilah sebab percekcokan dalam rumah tangga. Kalau ada laki-laki yang malas bergerak, ini sebab percekcokan. Ada laki-laki yang malas bekerja, ini sebab percekcokan. Kalau ada perempuan yang menuntut di luar kemampuan suami, ini sebab percekcokan. Kalau dua-duanya memahami bahwasannya takdir itu dari Allah, kita cuma melakukan semaksimal mungkin, maka seorang wanita akan paham apa yang harus dia kerjakan. Tidak perlu kau salahkan dia, yang dia pun tidak mau keadaan dia seperti itu. Maka di sini pun dipahami, seorang wanita harus dia menerima takdir Allah untuk dirinya. Sebagaimana seorang laki-laki dia menerima takdir Allah untuk dirinya. Takdir Allah untuk dia seperti itu. Dan jangan pernah kau banding-bandingkan dengan orang lain terhadap apa yang kau dapatkan dari suami. Selama dia membawakan kepadamu yang halal, agamanya baik, dia sayang pada anak-anakmu, dia bertanggung jawab terhadap dirimu, apalagi yang kurang. Perutmu kenyang, anakmu sehat, pendidikan cukup, hidupmu cukup. Adapun hanya untuk kemewahan, untuk perlombaan saling bangga-banggaan dengan dunia, itu perlombaan yang tidak akan pernah habis. Apakah orang-orang yang kerja di MPR, DPR itu gajinya kurang, Pak? Hah? Kalau dikasih ke kita ya subhanallah, ada jigerak-jigerakan seneng luar biasa, ini gede banget gajinya. Ya enggak? Tapi kenapa kok mereka masih mengambil sebagian mereka? Bisa jadi ada faktor internal. Di dalam rumahnya ada perempuan yang enggak pernah puas.
Ada perempuan yang selalu ingin membanggakan harta suami. Nah, ini jelek, ini penghancur rumah tangga. Seorang wanita memang berhak dia mendapatkan makan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pakaian, mendapatkan kesehatan, itu hak wanita. Tetapi wanita pun harus sadar apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk suamimu itu takdir untuk dirimu. Bantu dia, bukan lemahkan dia, kuatkan dia. Kalau kau bisa bantu silahkan. Kau bantu dengan apa yang bisa kau bantu. Bantu berjualan, bantu menyiapkan, bantu untuk melapangkan dia, silahkan. Tapi ingat, Rasulullah SAW saja rumah tangganya pernah suatu hari ditimpa masalah ekonomi. Pernah dengar hadisnya kan? Sampai semua perempuan kumpul. Terdengar di luar seolah-olah perempuan-perempuan ini, istri-istri ini minta cerai sama Rasulullah. Datang Abu Bakar, datang Umar, marah. Kenapa nih pada minta cerai sama Rasulullah? Ternyata masalahnya apa? Masalahnya rumah Rasulullah SAW itu minim makanan. Bukan gak ada. Nah, kalau kita ini kan ada ya. Rasul itu sampai sebagian 3 bulan rumahnya cuman ada apa? Air putih dan kurma. Ya Rabbi, air putih dan kurma 3 bulan. Langsing itu istri-istrinya, Masya Allah. Perempuan-perempuan sekarang coba seminggu aja kurma sama air putih. Nggak ada, saya yakin nggak ada. Apa saya turun ayat Allah? Turun ayat Allah cuma pilihan. Rasulullah itu diutus Allah untuk dakwah, bukan untuk dunia. Kalau kau mau bersama Rasulullah akan Allah berikan akhirat. Tapi kalau kau ingin dunia, Allah akan ceraikan kalian dan Allah akan ganti untuk Rasulullah wanita-wanita yang lain yang lebih baik dari kalian. Itu ketika perempuan minta sama Rasulullah. Jawaban Qur'annya jelas. Kalau mau sama Rasulullah sabar, Allah kasih akhirat. Kalau nggak mau sabar, nggak apa-apa, dicerai, Allah ganti untuk Rasulullah yang lain buat kalian. Karena kalau Rasulullah memang sudah menjadi tugas dia itu dakwah, bukan dunia. Laki-laki pun begitu. Kalau perempuan terus nuntut sampai kau melakukan yang haram, mengambil hak orang lain, korupsi dan semisalnya, lebih baik tegaskan, aku gak bakal ambil yang haram. Kalau kau mau sabar sama aku dengan yang ada, silahkan. Kalau kau gak mau sabar, silahkan. Jangan sampai mengerjakan yang haram cuma gara-gara tuntutan yang kebanyakan. Jangan. Ini masalah yang sering terjadi, ekonomi. Laki-laki harus tanggung jawab. Semakin kau mapan dalam ekonomimu, semakin kau berikan kepada istri dan anakmu kemapanan itu, semakin banyak pahalamu dan semakin baik dirimu, kewibawaanmu dan kehormatan. Tapi ingat juga wanita, kalau suamimu telah mengerjakan semaksimal mungkin apa yang dia mampu, skillnya, ilmunya, tenaganya, waktunya, lalu Allah takdirkan dengan sesuatu yang Allah takdirkan untuk dia, maka ketahuilah apa yang menjadi takdir suamimu adalah takdir untuk diri. Jangan bebani dia dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Yang berikutnya, yang sering terjadi adalah problematika rumah tangga al-ghirah madmumah, cemburu yang gak jelas. Ini gak boleh. Dalam rumah tangga, cinta itu pasti, sayang itu harus. Cemburu yang gak jelas itu gak boleh. Bagaimana cemburu yang gak jelas? Cemburu yang berlebih-lebihan yang akhirnya mengantarkan suudzon, buruk sangka, terlalu bernilai jelek, terlalu membawa sesuatu yang akhirnya mengantarkan kepada bukannya kebaikan malah kejelekan. Wa iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Kata Rasulullah SAW, hati-hati kalian dari buruk sangka. Sesungguhnya buruk sangka itu adalah sejelek-jeleknya sangkaan. Cemburu dalam Islam itu terpuji jika cemburu itu dibingkai di atas iman dan syariat. Jika tidak ada rasa cemburu, maka itu pun tercela. Bahkan kecemburuan itu harus ada dalam pasangan suami dan istri, agar suami dan istri terjaga.
Tetapi yang tercela adalah ketika kecemburuan yang mengantarkan kepada buruk sangka. Beda cemburu dan buruk sangka. Sangkaan buruk sangka itu tidak boleh. Buruk sangka yang berlebihan, cemburu yang berlebihan itu mengantarkan ketidaknyamanan dalam pasangan. Di antaranya, ya, contoh adalah menuduh tanpa alasan. Alasannya cuma satu, cemburu. Sampai sebagian ada mengatakan, saking cemburunya itu, suaminya kalau lagi naik motor nggak boleh ke kiri, nggak boleh kanan, ke depan begini aja. Kalau suaminya ke kanan dia protes, ngapain sih kanan? Suaminya ke kiri protes. Lah bagaimana dia naik motor nggak boleh kiri, nggak boleh kanan? Kenapa nggak dikasih kacamata kuda sekalian begini suami? Ya iya Ustaz, kan banyak perempuan. Ini kita memang hidup di luar. Cemburu, jangan berlebihan. Apalagi cemburu yang sampai mengantarkan memata-matai. Tadinya hidup rumah tangganya adem ayem, gara-gara cemburu dia mata-matai suaminya. Begitu dia mata-matai dia dapat. Nah, ini kan bener kan? Ya siapa suruh kamu cari? Padahal ini loh, Mas kamu nih ngobrol sama cewek. Padahal belum tentu ceweknya siapa. Enggak, pokoknya kamu di sini ngobrol. Udah, kalau udah pakai pokoknya sudah. Semua jadi salah. Apalagi dibarengi dengan emosi. Bagaimana cemburu yang benar? Cemburu yang benar di dalam Al-Quran atau dalam hadis adalah ketika pasangan kita melakukan maksiat dan bertentangan dengan syariat, disitulah cemburumu benar. Si perempuan keluar rumah, cantiknya luar biasa, make upnya tebal, bibir merahnya tebal. Ketika di rumah, mukanya pucat pasih, gak ada sama sekali warna-warna. Si suami marah, kamu jangan begitu kalau keluar, gak boleh begitu. Cemburu si suami. Cemburu yang begini salah atau benar? Benar. Karena perempuan gak boleh tabarruj keluar rumah. Fala tabarruj al-jahiliyatul ula. Jangan kalian tabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Si suami pulang kerja goncengin teman kantornya. Goncengan. Teman kantor Ustaz, udah 15 tahun satu kantor sama dia. Padahal teman kantornya perempuan. Si istri marah, ayah kenapa goncengan sama perempuan? Ah kamu cemburuan aja, itu kan teman kantor. Cemburunya benar apa salah? Hah? Benar, karena itu bukan makhluk. Jangan dikatakan kamu cemburuan, enggak, karena cemburu dia benar, di atas syariat. Kalau cemburu yang tercela, itu adalah cemburu yang tidak di atas syariat. Allah alam. Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama, husnudzon. Baik, banyaklah berprasangka baik. Apa bedanya prasangka baik dengan tertipu? Apa bedanya buruk sangka dengan firasat? Nah, ini beda nih. Maaf, kalau saya mau mencontohkan sesuatu yang mungkin salah, tapi kalau saya contohkan begini. Tiba-tiba ada orang masuk masjid, nggak pernah ke masjid, penampilan sholatnya nggak ada. Maaf, mungkin sebagiannya banyak tato di badan, celananya robek-robek, nggak kelihatan ngambil wudhu. Dia cuma mondar-mandir di teras dekat kotak keropak. Lalu saya berfirasat, kayaknya orang mau buat jahat. Itu suudzon, buruk sangka atau firasat? Hah? Itu nggak bisa katakan suudzon, karena ada tanda-tanda sinyal dia mau melakukan sesuatu. Tapi kalau ada orang pakai songkok, pakai sarung, masuk masjid sholat, lalu saya bilang, ini kayaknya mau ngapain di masjid. Padahal dia lagi sholat, walaupun baru sekali datang, saya baru tahu dia sekali datang. Langsung saya bilang, kayaknya dia ini mau ngambil keropak. Ini buruk sangka atau firasat? Buruk sangka. Ini suami baik, gak pernah ngapa-ngapain, gak pernah macem-macem. Tapi setiap suami tidur selalu
Dibuka HP-nya, dilihat, diperiksa, medsosnya semua diperiksa. Kenapa? Ya jaga-jaga Ustadz, kamu telah buruk sangka kepada suami. Keburuk sangkaanmu itu menyiksa dirimu sendiri dan merusak hubunganmu. Gak boleh. Ya kan siapa tahu Ustadz? Ya siapa tahu, kamu sekarang sedang gak tahu. Kalau kamu sedang gak tahu, ya sudah biarkan berjalan. Tapi kalau contoh ini, kadang-kadang ada perempuan juga yang sudah tertipu. Ini laki-lakinya udah ketahuan zina 3 kali dengan 3 wanita. Sekali dia bilang tobat, balik lagi melakukan itu. 2 kali dia melakukan, tobat lagi. 3 kali melakukan itu. Sampai ke-4 kali si perempuan bilang dia melakukan, Ustadz, dia berzina, dia mengaku. Sekarang dia katanya mau tobat, udah 4 kali. Oke. Saya mau tanya, adakah ibadahnya berubah? Enggak. Adakah aktivitas dia berubah? Enggak. Sama aja seperti dulu Ustadz, cuman dia bilang dia mau bertobat. Kamu percaya dengan dia? Iya Ustadz, saya baik sangka. Bukan baik sangka, kamu tertipu. Kenapa? Karena berulang dan tidak ada sinyal untuk berubah. Cuman ucapan saja saya mau berubah. Sholatnya nggak berubah, ibadahnya nggak berubah, aktivitasnya nggak berubah, perangainya nggak berubah. Apanya yang berubah? Cuman dia katakan saya mau berubah. Hati-hati tertipu. Kalau dia memang penzina, maka harus membedakan. Buruk sangka itu nggak boleh. Tertipu pun jangan. Orang mukmin itu cerdas. Dia di antara itu. Dan penghancur dalam rumah tangga adalah berburuk sangka. Berikutnya, atau kita cukupkan sampai di sini karena jam 5.20 saya harus berjalan lagi. Ya, qadarullah kita mengambil berapa? Saya mau memberikan dulu sedikit. Bagaimana solusi-solusinya? Pertama tadi apa? Baik sangka. Yang kedua, qanaah. Hiduplah bercukup, merasa cukup dengan yang ada. Selama kau sehat, pendidikan anakmu cukup, rumahmu cukup bagi dirimu, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Qanaah. Yang ketiga, bagaimana caranya? Adalah doa kepada Allah. Karena berdoa kepada Allah itu sebab salah satu rumah tangga akan dibaikkan oleh Allah. Yang berikutnya adalah ingat, ya, yang keempat, bagaimana menghadapinya? Yang keempat, ingat bahwasannya rumah tangga itu ibadah. Ibadah ini adalah sesuatu yang Allah cintai, maka segala sesuatu yang Allah cintai harus dipertahankan untuk menunjukkan kebaikan. Allahu a'lam. So, itu cerdas tidak? Oh tidak. Pamit dia baca betul. Bismillah Ustadz, bagaimana sikap istri yang sering menjadi korban KDRT dari suaminya? Istri hanya IRT, tidak ada penghasilan, punya banyak kepala apa ini? Jazakallah khair. KDART itu kezaliman. Kalau yang diinginkan KDRT di sini memukul, ya, artinya secara fisik. Maka saya nasihatkan pertama, kau harus menunjukkan sikap ketidaksukaanmu itu. Katakan kepadanya tidak boleh memukul. Rasulullah mengharamkan memukul. Dan laki-laki yang kuat tidak akan memukul wanita yang lemah. Kalau dia masih memukul juga, kau boleh melapor ke keluargamu dan ke keluarganya untuk diberikan solusi agar dia berhenti dari memukul tersebut. Kalau dia masih memukul juga, kau punya hak untuk minta cerai dari dia. Pertanyaannya, saya banyak anak Ustadz, bagaimana? Kau harus tempuh cara-cara tadi. Nasihati suamimu dengan sabar, masuk kepada keluarganya terus dengan sabar. Kalau memang tidak ada perubahan, maka saya rasa ada kalanya kau bebaskan dirimu dari orang-orang yang zalim. Allah akan memuliakannya. Tidak akan pernah Allah menghinakan. Tapi tentu
tempuh dulu cara-cara yang tadi. Allah a'lam. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya memiliki suami yang alhamdulillah baik, tidak pemarah, sikapnya lembut terhadap istri dan anaknya, bertanggung jawab penuh kasih sayang. Namun, sampai sekarang belum mau ikut kajian. Lebih menggunakan waktu-waktunya untuk hobinya, semisal mancing atau jalan-jalan. Bagaimana menyikapinya, Ustadz? Kau sikapi dengan cara berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada suami. Ini suami baik, mau apa lagi? Gak ngaji, Ustadz. Cuman karena itu lalu kau mau cari laki-laki lain? Ya subhanallah. Belum tentu. Iya, tapi dia belum ngaji, Ustadz. Oke, kau ngaji boleh gak sama dia? Boleh, Ustadz. Bahkan saya difasilitasi, dia gak ganggu saya ngaji. Lalu kau terapkan ilmu yang kau ngaji itu kepada anakmu di rumah, dilarang gak sama dia? Enggak, Ustadz. Cuman dia gak mau ikut saja. Sudah, kau sabar dengannya. Itu yang terbaik bagi diri. Itu yang terbaik bagi diri. Selama dia baik, sholatnya baik, dia mau menjaga hubungan baik dengan anak-anak, dia membiarkan kau belajar agama, itu sudah baik. Walaupun yang lebih baik kita tegaskan, walaupun yang lebih baik adalah yang benar-benar dia pun ikut belajar ilmu agama. Tetapi kalau dia tidak belajar ilmu agama, tapi dia beragama dengan baik, sholatnya baik, dengan istri baik, dengan anak baik, dan dia memberikan kesempatan kepada kita berbuat baik, itu suami baik. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Allah. Lalu bagaimana tipsnya, Ustaz? Tipsnya adalah kau servis dia dengan sebaik-baiknya, dengan penuh cinta dan keikhlasan. Kau tunjukkan akhlak yang baik. Nanti dengan itu dia akan kagum denganmu, sehingga ketika dia kagum denganmu dan dia cinta padamu, cintanya bertambah padamu, kau tinggal katakan, "Mas, ngaji bareng yuk." Selesai. Nanti kalau Mas temenin saya ngaji, saya temenin Mas mancing. Satu-satu jadi. Iya gak? Dia pasti senang gitu. Walaupun ternyata mancing panas-panasan, kan? Aduh, nggak masalah. Bagaimana dengan istri yang mudah marah karena sebab cemburuan? Apa diperbolehkan? Kan dulu kita bahas marah plus cemburu lagi di sini. 2 poin ini, pemarah dan pencemburu. Gak boleh. Istri yang tidak dinafkahi suami, apakah masih wajib melayani suami? Ini ikhtilaf ulama. Ada ulama beranggapan kalau suami nggak memberikan nafkah, maka dia nggak berhak mendapatkan servis, karena dia tidak menunaikan haknya, kewajibannya. Kalau dia tidak menunaikan kewajibannya, maka dia tidak berhak mendapatkan haknya. Tetapi kalau istri tetap menservis dia, itu kebaikan dari istri, pahala bagi istri. Itu keutamaan bagi istri. Bagaimana cara menghadapi suami yang kalau dinasihati baik-baik malah balik marah ke kita, seolah-olah dia tidak suka kalau dinasihati dengan prinsip dia adalah kepala rumah tangga? Iya, sebenarnya sikap seperti ini tidak baik. Tidak suka dinasihati dan mudah marah ketika dinasihati, tidak baik. Tetapi saya ingin memberikan sedikit penekanan. Sikap tidak baik ini banyak dimiliki oleh laki-laki. Artinya, perempuan harus tahu bahwasannya terkadang laki-laki kebanyakan memiliki sifat ini. Maka ketika engkau ingin menasehati dia,
Kau harus pilih di tepat waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Bahkan bisa jadi dengan bahasa-bahasa yang paling tepat. Dan tinggalkan segala sesuatu yang berbentuk perdebatan. Contoh, kau sudah nasihati, Mas jangan begini, tiba-tiba dia marah, sudah kau diam saja. Kau diam saja, yang penting kau sudah sampaikan. Jangan ketika kau nasihati, kau benar kau nasihati dia, lalu dia jawab dengan marah, kau lagi jawab marah. Dinasihati nggak mau dengar, jangan. Nggak selesai itu masalah. Diamkan saja, pilih waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan bahasa yang tepat. Allahu a'lam. Dan seorang istri mempunyai hak untuk memiliki tempat tinggal pada suami. Jika saya meminta untuk tidak tinggal bersama mertua sedangkan suami belum mampu memberikan tempat tinggal selain di situ, bagaimana solusinya Ustaz? Iya, tempat tinggal adalah hak istri, kewajiban suami. Sebagian ulama atau para ulama mengatakan di antara hak istri, dia tidak ditinggalkan atau tinggal bersama orang lain. Tidak tinggal bersama mertua, tidak tinggal bersama adik ipar, atau tidak tinggal bersama ponakan, atau bahkan istri terkadang punya hak untuk tidak tinggal bersama anak tiri, ya, anak tiri suami. Jadi suami punya anak, tinggal sama dia. Dia punya hak untuk tinggal dan di rumahnya sendiri. Tapi sekarang masalahnya suami nggak mampu. Bagaimana solusinya? Ya solusinya sabar. Nggak ada solusi lain kecuali sabar. Karena kalau kau tidak sabar, akhirnya terjadi pertikaian dan terus pertikaian. Pertikaian dan pertikaian ini akan mengantarkan perceraian, dan itu bukan solusi. Solusinya sabar sampai suamimu memiliki kemampuan untuk dia tinggal, memberikan kau tempat tinggal yang lain. Wallahu a'lam. Allah alam ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan yang salah. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat seluruhnya. Semoga perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah, digugurkan dosa-dosa kita, dijadikan jalan kita untuk menuju surga, diangkat derajat kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam rumah tangga kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.